Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh, saudara. Dosa besar itu. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh, saudara. Dosa besar itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku tercinta semuanya. Masih dari ucapan kontroversial dari Yai Idrus Ramli ya. Jadi ini ada dua video yang menarik ya. Jadi satunya dia mengatakan ada kelompok yang sukanya menyesat-nyesatkan gitu ya. Tidak boleh itu. Itu dosa besar gitu ya. Tapi di video dia sendiri ya, di tayangan dia sendiri dia katakan dia menyesat-nyesatkan kelompok lain gitu ya. Khususnya mesti ke Wahabi, arahnya pasti ke Wahabi gitu ya. Dan anehnya ini ya, masih banyak yang nggak paham juga gitu loh, pengikut-pengikut pengagum Yai Idrus Ramli ini ya. Jadi panjenengan lihat coba bahasanya itu loh, kata-katanya kan jelas. Dia menyesatkan semua yang di luar ahli sunnah wal jamaahnya gitu loh ya. Katanya kan sesat itu semua itu sesat ya. Jadi di luar jamaahnya dia itu sesat gitu loh, di luar ahli sunnah wal jamaahnya sesat gitu loh. Lah, namanya sesat itu apa sih? Namanya sesat itu kan orang kafir itu sesat, orang musyrik itu sesat, kan gitu. Berarti kan dia seperti ya, saya bilang kan seperti mengatakan bahwa orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaahnya dia itu sesat, kafir, kan gitu. Sesat itu apa sih? Kan kafir itu sesat, musyrik itu sesat, munafik itu sesat. Jadi orang yang tidak Islam itu sesat. Berarti dianggap semua selain Yai Idrus Ramli dan teman-temannya ini semuanya sesat kan? Semuanya kan ke neraka berarti kalau sudah sesat. Kemana arahnya kalau sesat itu? Pasti kan ke neraka gitu loh. Padahal sesama muslim kan tidak boleh. Ya, Rasulullah kan sudah juga sampaikan, sering saya kutip itu ya. Kalau panjenengan menyampaikan bahwa, apalagi ini sesama muslim loh ya. Kalau panjenengan bilang agama lain itu misalnya sesat, itu silahkan, itu saya nggak akan komentar ya. Saya nggak akan nasihati. Yang saya nasihati itu karena dia mengatakan sesama muslim itu loh sesat ya, menyesat-nyesatkan sesama muslim ya. Ini ada yang nggak paham gitu loh. Jadi pengikut fanatik dari Yai Idrus Ramli ini nggak paham gitu loh. Coba panjenengan, yang saya kritisi kan bahasanya ini loh ya. Saya tidak berani mengatakan misalnya ada yang katakan Yai Idrus Ramli sesat, kan enggak ya, enggak berani katakan begitu. Termasuk itu yang disebut orang-orang Wahabi yang disesatkan oleh Yai Idrus Ramli. Mana ada yang ustadz-ustadz Wahabi itu yang menyampaikan Yai Idrus Ramli itu sesat? Mana yang mengatakan Yai Idrus Ramli itu kafir? Mana yang mengatakan Yai Idrus Ramli itu yang menyesat-nyesatkan dan mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan? Kan yang dicoroti itu sekali lagi itu kan amalannya, bukan orangnya gitu loh. Ya, bukan organisasinya. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaahnya Yai Idrus Ramli itu gitu loh. Jadi kan nggak ada. Coba klik aja itu yang dibilang ustadz-ustadz Wahabi itu, ada nggak yang mengatakan itu gitu loh, yang mengatakan menyesat-nyesatkan. Justru kan sebaliknya, yang banyak menyesatkan itu, mengatakan sesat itu, bahwa Wahabi itu aliran sesat ya. Wah, jangan ikuti Wahabi, nanti durhaka ke orang tuanya.
penyematan kepada Wahabi itu keterlaluan. Yai Idrus Ramli itu ya saya mungkin kalau agak keras itu cocok ya disebut yai gitu ya. Cuman saya tetap menghormati yai lah karena memang ilmunya beliaunya alim ya, paham ilmu gitu ya. Jadi tetap saya sebut yai lah ya. Tapi sebutnya apa pantas kita sebut yai dia dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Ya, berani-beraninya mengatakan muslim yang lain itu sesat. Lah, saya jelaskan sesat itu. Sesat itu apa sih gitu loh. Ada yang tidak paham gitu loh. Seolah-olah saya justru mengkafir-kafirkan seolah-olah Idrus Ramli mengkafir-kafirkan, langsung mengatakan kafir. Memang nggak mengatakan kafir, tapi kan mengatakan sesat. Ya, di luar kelompoknya sesat, di luar kelompoknya sesat. Khususnya mesti ya, yang diserang itu khususnya Wahabi. Selalu Wahabi itu sesat. Lah, coba panjenengan pahami dengan pikiran yang jernih ya. Jangan asal bela gitu loh. Bahasa Ustadz panjenengan ini, bahasa panjenengan ini keliru. Ya. Kalau mau mengkritik, saya suka kalau kan ada juga beberapa tayangannya Yai Idrus Ramli itu yang mengatakan amalan Wahabi ini, amalan Rasul ini ya berbeda misalnya. Itu saya hargai gitu. Saya nggak akan kalau saya nggak bisa nggak tahu, masih belum tahu kemana arahnya, yang dalilnya apa dalilnya itu sahih bener apa enggak gitu. Saya nggak berani mengkomentari, nggak berani menasehati. Saya menasehati hanya dari kata-katanya ini loh. Ya, coba panjenengan resapi betul dua video itu bertentangan kan? Dia katakan menyesatkan kelompok lain itu ya, ada satu kelompok yang sukanya menyesatkan dan itu mesti dilabelkan ke Wahabi, sukanya menyesatkan. Dosa besar itu kan katanya. Memang betul itu dosa besar itu menyesatkan apalagi sesama muslim gitu ya. Benar itu ungkapannya Bang Idrus Ramli itu. Tapi ingat, ternyata kata-kata itu juga menghantam diri Yai Idrus Ramli sendiri kan. Kan apa yang diucapkan. Makanya kalau ngomong semaunya ya, sekali lagi, kalau kita ini ngomong semaunya asal keluar dari mulut ya, karena kebencian itu memang biasanya brojol, bahasa-bahasa jelek itu brojol. Ya, bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang disebut kiai itu brojol. Kalau sudah di hatinya ada kebencian. Kalau sudah kebencian itu apapun bahasa jelek, bahkan bahasa binatang-binatang itu bisa keluar. Ya. Tolong siapapun panjenengan ya, yang suka sekali dengan Yai Idrus Ramli, coba lihat kata-katanya itu loh. Ya kalau nasihat-nasihatnya yang bagus ya kita ikuti, kita lihat iya. Ada dalil-dalil yang disampaikan benar, iya kita benerkan gitu loh. Tapi kalau ada yang seperti ini, bahasa yang tidak pantas disampaikan oleh umat Islam, jangankan oleh kiai, ya anak TK SD saja nggak pantas ngomong begitu gitu loh. Bagaimana ada seorang kiai bicaranya seperti itu gitu loh. Yang saya sendiri sebetulnya nggak mampu mulut saya itu untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh beliaunya ini ya. Sekali lagi tidak pantas kalau sudah disebut kiai tapi seperti itu. Coba sampaikan saja dengan hikmah ya. Mau menasehati orang-orang Wahabi itu kan baik. Kalau panjenengan mau nasihati, silakan aja dinasehati. Mana yang keliru omongannya gitu ya, mana yang dalirnya salah misalnya ya. Kan mereka selalu menyorotinya kan amalanmu itu begini loh, Rasulullah nggak melakukan itu loh. Apa salahnya kalau kita menyampaikan seperti itu, kita mengingatkan seperti itu. Ya boleh itu kok. Ya, menasehati itu boleh kok. Jadi sama ya Idrus Ramli boleh menasehati. Ya, kalau ada kekeliruan di orang-orang Wahabi itu, ya. Silakan dinasehati. Termasuk saya, kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin saya membaca ayat salah ya, menyampaikan hadis keliru misalnya, nggak pas, bisa saja disampaikan hadisnya ini loh.
keliru, mestinya begini, kan gitu. Ada hadisnya yang lain begini gitu ya. Misalnya nih ada 10 hadis ya. Lalu saya bawakan satu hadis. Ternyata satu hadis itu lemah. Yang 9 hadis itu sahih bertentangan dengan satu hadis yang saya sampaikan. Ada 9 hadis yang lebih sahih. 9-9-nya ternyata berbeda dengan yang saya sampaikan. Saya menyampaikan satu hadis. Ya, ternyata hadis yang saya sampaikan salah. Riwayat yang saya sampaikan salah. Atau riwayat yang saya sampaikan ternyata lemah. Atau malah misalnya ternyata hadis yang saya sampaikan itu palsu misalnya. Karena ada yang sahih. Jadi yang saya sampaikan satu, yang sahih itu ada 10 yang menentang, yang berbeda dengan satu hadis ini. Maka kita pakai itu yang 9 hadis yang sahih itu gitu loh. Dan saya akan manut. Sami'na wa ata'na. Sekali lagi kalau sudah Rasulullah yang sampaikan sami'na wa ata'na. Lisan ini disuruh berkata yang baik. Sami'na wa ata'na. Lisan ini disuruh Rasulullah untuk berkata yang benar. Sami'na wa ata'na. Gitu loh. Nah kalau sekarang ya ini panjenengan ngomong seperti itu. Menyesat-nyesatkan. Ya, apa tetap panjenengan ikuti gitu loh. Bahasa menyesatkan itu loh. Lalu dia sendiri di tayangan lain ternyata menyesat-nyesatkan itu dosa besar kan gitu loh. Mari ikuti dengan hati yang jernih ya. Jangan asal ikut gitu loh. Ayo anak-anak muda, sekali lagi anak-anak muda, jangan asal ikut siapapun. Ya, sekali lagi siapapun yang hebat-hebat menurut panjenengan itu. Kalau tutur katanya itu jelek, jangan diikuti. Ya Allah. Astagfirullah. Semoga khususnya anak-anak muda ini betul-betul menyaring betul. Mana yang bahasa yang benar, mana bahasa yang salah, mana yang beradab, mana yang tidak beradab. Ya. Mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Sebetulnya tidak usah pakai dalil pun kita tahu mana yang bahasa sopan, mana yang tidak sopan. Tapi ternyata Rasulullah juga sering menyampaikan agar kita ini berhati-hati dengan lisan kita. Ya, jangan sampai lisan kita ini menyakiti ya Muslim yang lain. Kalau menasehati silakan. Ya, misalnya panjenengan bilang itu nggak ada hadisnya, itu nggak apa-apa gitu loh. Misalnya ada seseorang ngamalkan ibadah tertentu lalu mengatakan tuh nggak ada dalilnya, Rasulullah nggak lakukan itu boleh ya. Untuk mencari kebenaran itu boleh, karena kita ini beribadah kan tidak hanya berpatokan kepada yang baik, tapi ada yang benar ya. Jadi harus dua-duanya, baik dan benar dan baik gitu ya. Tapi yang paling kita utamakan apa? Benarnya dulu. Ya, kalau kita menyangka itu nggak baik, kalau Rasulullah itu mengatakan, ya, memerintahkan dan itu benar, kita ikuti yang benar gitu loh. Jangan baik menurut kita. Ya, semoga kata-kata ini loh yang saya koreksi, ya, yang saya nasihati. Jangan, ya, seorang yang sudah disebut ulama, alim, tapi bahasanya kok begitu gitu loh. Itu loh. Kalau sudah menyesat-nyesatkan apa namanya? Kalau pengertiannya kan sesat itu apa? Sesat itu kan salah fatal ya. Sesat itu menyimpang jauh. Sesat itu tidak lagi sebagai seorang muslim kan. Berarti sesat itu kan kafir. Ya memang nggak ngomong ya itu Islami nggak ngomong kalau dia tidak mengkafir-kafirkan. Menyesatkan itu kan sama sebetulnya. Dan langsung ke kelompok kan. Kelompok ini sesat gitu kan. Tapi kalau yang disampaikan oleh Wahabi sendiri kan tidak menyebut kelompok. Tidak pernah menyebut kelompoknya Idrus Ramli itu bid'ah. Kelompoknya Idrus Ramli itu kafir. Kelompoknya Idrus Ramli itu sesat. Kan nggak pernah bilang begitu. Ya. Tapi hati-hati, ada amalan ini loh jangan dilakukan. Rasulullah nggak melakukan. Hati-hati loh dengan amalan ini, Rasulullah tidak mencontohkan. Hati-hati loh dengan amalan ini, Rasulullah tidak mengiyakan. Hati-hati loh dengan ibadah ini. Ibadah ini tidak memenuhi syarat qauli, tidak memenuhi syarat fi'li, tidak memenuhi syarat takriri. Jadi tiga ini ternyata nggak memenuhi, tidak ada dalam tiga ini. Ya, amalan panjenengan keliru misalnya. Itu boleh saja, enggak apa-apa.
Ya, kita mengingatkan gitu loh. Perkara yang diingatkan ndak mau ya ndak apa-apa juga gitu loh. Tapi kewajiban seorang ustadz untuk menyampaikan kebenaran gitu loh. Menyampaikan apa yang dari Rasulullah. Itu wajib menyampaikan apa yang dari Rasulullah. Ya. Mengingkari apa yang keliru itu wajib. Ya. Kalau bisa menasihati kan disuruh menasihati. Kalau nggak bisa cukup mengingkari dalam hati bahwa dia ingkar, bahwa dia mengingkari bahwa amalan itu nggak dikerjakan Rasulullah, maka dia tidak mengerjakan gitu loh. Tapi kalau dia tahu, sampaikan, berani, bisa menasehati dengan nasihat. Apalagi disampaikan dalil-dalilnya, disampaikan apa contoh-contohnya gitu loh. Sehingga sekali lagi menasehati tidak masalah. Yang bermasalah itu kan kalau dari mulut kita ini, dari lisan kita ini keluar bahasa yang ting pecotot gitu ya bahasanya. Ting pecotot. Nah, jadi keluar terhambur begitu saja tanpa difikir gitu loh. Semaunya sendiri. Di satu sisi mengatakan menyesatkan kelompok yang menyesatkan kelompok lain itu salah, dosa besar, tapi dia sendiri menyesatkan kelompok lain juga, kan aneh gitu loh. Coba ya, sampean pikir, panjenengan pikir gitu loh. Jadi jangan asal ya ngikut gitu loh. Kalau keliru ya akui keliru gitu loh. Kalau perlu diperbaiki gitu loh, minta maaf. Oke, bahasa itu saya cabut, kan selesai. Ya, saya tidak lagi menyesatkan orang gitu loh. Jadi dirubah dengan apa? Dengan mentadaburi semua yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi itu apa gitu loh. Yang kelirunya di mana? Enggak apa-apa. Satu misalnya kelirunya apa? Hadis yang dibawakan itu tentang amalan ini salah misalnya. Ini ada hadisnya yang lebih kuat. Ini ada pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat kan juga nggak ngawur. Misalnya ada ulama, pendapat ulama gitu kan nggak ngawur ulama-ulama itu. Ulama-ulama itu kan juga ijma'nya, pendapatnya itu kan didasarkan pada riwayat-riwayat juga, pada hadis-hadis juga. Nggak asal nyeplos kan, ya. Bener-bener diteliti gitu kan. Mana yang soheh, mana yang hasan, mana yang maudhu, mana yang doib, ya. Mana yang palsu kan maudhu gitu ya. Jadi itu kan diteliti oleh mereka. Dan biasanya ulama itu milihnya kan yang soheh gitu kan. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau ada 10 9 yang soheh, ya 9 diambil, 1 dibuang gitu loh. Karena 1 bertentangan dengan 9 yang soheh itu gitu loh. Ya, sekali lagi saya tetap nasihatkan ya. Dan juga nasihatkan kepada sekali lagi yang mengagumi Yai Idrus Ramli. Jadi ya panjenengan bisa mengagumi dari sisi yang lain, ilmu-ilmunya yang memang alim beliaunya ya, memahami banyak kitab mungkin ya, tahu kitab-kitab ulama gitu ya, memahami kitabnya Imam Syafi'i misalnya. Silakan saja itu yang panjenengan ikuti gitu loh. Tapi yang bahasa jelek begini jangan diikuti gitu loh ya. Sekali lagi bahasa yang tidak baik ini jangan diikuti. Rasulullah melarang. Ya, panjenengan ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah melarang ya ikuti tuntunannya Rasulullah. Gak boleh lisan ini berkata jelek, berkata kotor ya. Ya ikuti Rasulullah gitu loh. Bukan ikuti apa yang panjenengan kagumi gitu loh ya, tokoh yang kagumi terus jadi ngomong yang salah pun dibenarkan gitu loh ya. Sekali lagi panjenengan dan saya sama-sama saling menasihati sesama umat Islam. Semoga bermanfaat dan kita bersama-sama panjenengan dan saya dan semua umat muslim ini berkumpul bersama Rasulullah SAW dan diridhoi Allah, dirahmati Allah untuk bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf, wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.